Mohon maaf untuk kesalahan teknisnya. Sebenarnya di sini kami lupa merekam video perkenalannya. Maka di sini kami akan lebih tepatnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri Fikri Diatullah, absen 8 dari 10 Fapal G3. Lalu ada rekan saya Eko Rifki Setiawan, absen 7 juga sama dari 10 Fapal G3. Mungkin segitu saja. Mari kita lanjut videonya. Selamat pagi, kami dari SMK Telkom Purwakarta mohon izin untuk mewawancarai Bapak guna mengerjakan tugas penilaian tengah semester dari sekolah Pak. Boleh, silakan. Ya, silakan. Di sini saya mempunyai 5 pertanyaan yang bisa Bapak jawab. Yang pertama, apakah terdapat program atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat kurang mampu di lingkungan RT atau RW ini? Ada, itu diantaranya dari RT saya itu ada semacam ronda yang mengumpulkan koin 500-an itu tiap malam diambil, dikumpulkan. Itu bisa nanti untuk membantu warga yang misalkan kok kena musibah ataupun kurang mampu, bisa diambil dari dana itu. Terima kasih, Pak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana kondisi infrastruktur dan fasilitas umum di lingkungan desa ini? Infrastruktur dan fasilitas umum, alhamdulillah di RT saya ini ada musola, ada Indomaret, ada pos kamling juga kami punya di sini. Alhamdulillah semua bisa berjalan dan saling kontribusi, saling mendukung antara musola dengan pos kamling dengan Indomaret, itu juga semua saling mendukung. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana akses masyarakat di lingkungan ini terhadap layanan kesehatan dan pendidikan? Kalau pendidikan, alhamdulillah di usia sekolah di lingkungan RT kita semua pada sekolah. Jadi untuk pendidikan, insya Allah warga di sini yang usia sekolah semua bisa sekolah. Untuk kesehatan, kayaknya belum ada di lingkungan RT kita yang kena wabah atau penyakit yang resiko menularnya gampang atau mudah. Alhamdulillah belum pernah ada. Nah, berikutnya ada pertanyaan ini nih Pak. Bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan tempat tinggal Bapak? Untuk organisasi RT saya terapkan, dia punya keahlian apa, kita pergunakan itu. Misalkan kok contoh, dia punya keahlian di dalam teknik bangunan, kita masukkan di dalam susunan organisasi untuk pembangunan RT. Kemudian yang punya keahlian pertukangan pun kita pergunakan juga untuk pertukangan yang bisa digunakan untuk membangun RT sini. Untuk selanjutnya, kegiatan sosial apa saja yang diadakan dalam lingkungan tempat tinggal Pak? Kegiatan sosial ada banyak Mas, di antaranya kita melakukan kerja bakti, itu boleh dibilang 1 bulan sekali. Dan masa ini pun RT saya ini setiap minggu itu lagi ada program kerja bakti untuk membuat pos kamling yang baru. Terima kasih Pak untuk jawabannya ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan jawaban saya pas untuk kalian, bisa dibikin data ataupun menunjang program sekolah kalian. Oke Pak, sekian dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mudah-mudahan berguna mas untuk Pak. pendataan kalian. Ambil ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang. Saya maaf mengganggu ya Pak. Kami dari SMK Telkom Purwokerto ingin melakukan survei yang bertujuan untuk tugas penilaian tengah semester tahun baru. Nah di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan ya sebagai berikut ya. Langsung ke pertanyaan yang pertama saja ya Pak. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan tempat tinggal Bapak? Untuk struktur RT di tempat kami itu ada dari ketua RT, terus di bawahnya itu ada sekretaris bendahara, kemudian ada seksi-seksi seperti keamanan, hubungan sosial masyarakat dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem pemilihan RT di lingkungan tempat tinggal Bapak? Untuk pemilihan RT sendiri di kita biasanya kan kita ada mengadakan perkumpulan di tempat warga, nanti kita kumpulin warga-warga tersebut. Nah, nanti dilakukan pemilihan untuk memilih calonnya siapa yang akan dijadikan sebagai ketua RT. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan sosial apa saja yang diadakan dalam lingkungan tempat tinggal? Untuk kegiatan sosial sendiri itu biasanya kita rutin tiap minggu ada kerja bakti, bersih-bersih lingkungan sekitar RT, kemudian ada juga bersih-bersih di pemakaman. Itu yang paling sering sih di tempat ini. Nah, untuk yang berikutnya itu, apakah sistem pemilihan dalam lingkungan tempat tinggal Bapak sudah dapat dikatakan sesuai dengan demokrasi? Kalau saya pikir sih sudah, karena kan itu kan dari hasil pemilihan kita bersama. Setiap orang kan memilih masing-masing. Saya rasa sudah masuk. Untuk selanjutnya, bagaimana akses Bapak ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya? Untuk daerah di sini kebetulan fasilitasnya kan memang agak gampang ya. Dari sekolah kita dekat, dari rumah sakit juga kita ada. Aksesnya dapat dijangkau dengan mudah di sini. Apakah ada perubahan ekonomi di dalam hidup Bapak yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Kalau untuk dari segi penghasilan mungkin ada, karena di sini kan saya juga usaha ya. Nah di sini ada perkembangan signifikan yang saya dapat juga dari usaha yang saya kembangkan di sini. Selanjutnya, untuk jumlah anggota keluarga Bapak yang bekerja. Kebetulan saya ini kan baru menikah, baru punya istri, jadi belum punya anak. Iya, masih sendiri. Sudah berapa lama Bapak tinggal di rumah ini? Untuk saya sendiri kebetulan bisa dibilang baru ya, belum ada 1 tahun. Ya belum lama, mungkin 1 tahun. Selanjutnya, adakah fungsi lain selain sebagai tempat tinggal? Untuk tempat tinggal sendiri, rumah saya cuma sebagai tempat tinggal saja, jadi nggak digunakan sebagai usaha atau warung dan lain-lain. Mungkin sekian dari kami ya Pak. Baik. Terima kasih untuk kerjasamanya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Selamat siang Pak, kami murid dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini kami akan melakukan survei bertujuan untuk tugas sekolah kami. Nah, di sini ada lembarnya Pak. Yang di sini bisa diisi. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Nah, yang pertama, bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan tempat tinggal Bapak? Struktur organisasinya ya biasa sih, ada ketua RT, wakil, bendahara, sekretaris, terus ada seksi-seksi yang lain juga. Untuk selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan RT di lingkungan tempat tinggal Bapak? Kalau pemilihan langsung itu dari warga,
pilihannya dipilih langsung oleh warga. Nah, lalu yang ketiga, ada kegiatan sosial apa saja yang diadakan dalam lingkungan tempat tinggal Bapak? Banyak juga sih kalau di sini ada kerja bakti lingkungan, ada ronda, terus juga ada pengajian. Banyak juga sih kegiatannya untuk kegiatan di lingkungan sini. Selanjutnya, apakah sistem pemilihan dalam lingkungan tempat tinggal Bapak sudah dapat dikatakan sesuai dengan demokrasi? Tidak sesuai karena dipilih langsung oleh warga gitu kan. Tidak sesuai demokrasi lah. Lalu bagaimana akses Bapak ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya? Kalau untuk saya sendiri sih untuk pelayanan kesehatan udah pakai BPJS ya. Kemudian kalau untuk pendidikan, fasilitas umum, ya pendidikan, nah untuk kalau sekolah di daerah sini ya memang jauh ya. Kalau untuk sekolah negeri kan masih apa namanya sistem zona, agak susah juga kalau untuk orang-orang yang di wilayahnya belum ada sekolah gitu kan. Selanjutnya, berapakah jumlah anggota keluarga Bapak yang bekerja? Kalau saya sendiri, kerja sendiri. Nah, untuk berikutnya, sudah berapa lama Bapak tinggal di rumah ini? Dari tahun 2009 Oh, 2009 tinggal di sini. Oke, selanjutnya, adakah fungsi lain sebagai tempat tinggal? Enggak, ini cuma tempat tinggal aja. Karena kerja di luar sih, maksudnya kerja jadi karyawan gitu kan. Ini cuma buat tempat tinggal aja. Mungkin segitu aja ya Pak wawancara dari kita. Terima kasih untuk kerjasamanya ya Pak. Ah ya sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu. Kami murid dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini kami akan melakukan survei yang bertujuan untuk tugas sekolah kami. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya bisa Ibu jawab. Insya Allah. Nah, yang pertama tuh bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan tempat tinggal Ibu? Ketua, wakil ketua, bendahara, apa? Sekretaris. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pemilihan RT di lingkungan tempat tinggal? Dipilih Ibu. langsung oleh warga. Selanjutnya, kegiatan sosial apa saja yang diadakan dalam lingkungan tempat tinggal Ibu? Pertemuan PKK, ronda, terus pengajian. Apakah sistem pemilihan di dalam lingkungan tempat tinggal Ibu sudah dapat dikatakan sesuai dengan demokrasi? Iya. Bagaimana akses Ibu ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya? Posyandu dan lansia. Berapakah jumlah anggota keluarga Ibu yang bekerja? 4. Selanjutnya, sudah berapa lama Ibu tinggal di rumah ini? Dari lahir. Adakah fungsi lain sebagai tempat tinggal? Rumahnya dipakai buat warung atau gimana? Iya, warung. Buat warung. Itu saja pertanyaannya. Nanti ini bisa diisi identitasnya Bu di sini. Ya, makasih Bu. Masih ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di sini kami siswa Telkom mau mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak untuk penugasan dari Bapak Ibu guru. Mungkin
berikut pertanyaannya ya Pak. Nah, yang pertama tuh pertanyaannya, bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan tempat tinggal Bapak? Ya, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris. Yang kedua, bagaimana sistem pemilihan RT di lingkungan tempat tinggal Bapak? Dipilih warga langsung. Selanjutnya, kegiatan sosial apa saja yang diadakan dalam lingkungan tempat tinggal Bapak? Pertemuan PKK, ronda pengajian. Selanjutnya, apakah sistem pemilihan dalam lingkungan tempat tinggal Bapak sudah dapat dikatakan sesuai dengan demokrasi? Ya, Tentunya, bagaimana akses Bapak ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum? posyandu dan lansia. Berapakah jumlah anggota keluarga Bapak yang bekerja? 4. Nah, sudah berapa lama Bapak tinggal di rumah ini? Dari tahun ada 25 tahun. Nah, selain jadi tempat tinggal, rumahnya jadi apa Pak? Warung atau Warung. Sudah. mungkin sekian pertanyaan dari kami ya Pak. Ya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Iya. Kami dari siswa SMK Telkom Purwokerto akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya, Iya. sebagai tugas sekolah. Iya. Mungkin berikut pertanyaannya ya Bu. Iya. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan tempat tinggal Ibu? Ya, ada ketua RT, ada wakil RT, bendahara, dan sekretaris RT. Yang kedua, bagaimana sistem pemilihan RT di lingkungan tempat tinggal Ibu? Dipilih langsung. Pemilihan langsung. Habis itu yang berikutnya ada kegiatan sosial apa saja yang diadakan dalam lingkungan tempat tinggal Ibu? Ya, pengajian, perkumpulan RT, terus PSN, kerja bakti lah gitu ya. Apakah sistem pemilihan dalam lingkungan tempat tinggal Bapak dan Ibu sudah dapat dikatakan sesuai dengan demokrasi? Sudah. Selanjutnya, bagaimana akses Ibu ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya? Bagus sih, bagus. Selanjutnya, berapakah jumlah anggota keluarga Ibu yang bekerja? 1 orang, Bapak. Oke. Yang berikutnya, sudah berapa lama Ibu tinggal di rumah ini? 20 tahun. 20. Dari tahun 2003. 2003. Ya. Yang terakhir tuh ada fungsi lain nggak sih dari rumah ini? Selain Fungsi. buat rumah kayak toko, warung, gudang Enggak. atau apa? Paling itu apa sih? Bapaknya kerupuk, usaha usaha kerupuk. kerupuk. Mm-mm. Oke. Iya. Mungkin segitu aja ya Bu, pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Selamat sore. Di sini saya siswa dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan mengajukan survei. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Nanti tolong Ibu jawab ya. Pertanyaan yang pertama tuh, bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan tempat tinggal Ibu? Tentunya bagus sekarang karena sudah tertata semua ya, gitu. Nah, yang kedua tuh, bagaimana sistem pemilihan RT di lingkungan tempat tinggal Ibu? Ya sistem kayak kemarin kayak demokrasi lah, maksudnya seperti Pemilu pemilu gitu iya ya? pemilu iya gitu. Kita secara apa namanya Individu iya gitu. gitu. Yang ketiga tuh, kegiatan sosial apa aja sih yang ada di lingkungan Ibu? Ini apa aja? Nah, kayak kerja bakti gitu ya? Oh iya ada tiap bulan sekali, terus PKK-nya juga kayak gitu. Iya. Di dasar rumah juga ada. Habis itu yang keempat tuh, apakah sistem pemilihan dalam lingkungan tempat tinggal Ibu sudah dapat dikatakan sesuai dengan demokrasi? Iya, saya kira seperti itulah, pokoknya sama lah, hampir sama gitu. Habis itu, bagaimana akses Ibu ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya? Gimana ya Pak? Ya, gimana ya? Ya, fasilitas umum
fasilitasnya. Aksesnya bagus apa? Ya bagus, kami puskesmasnya tiap hari ada, tapi di tingkat kecamatan yang ada ya, di desa nggak ada. Nah, yang berikutnya tuh ada berapakah jumlah anggota keluarga ibu yang bekerja? Sekarang Iya, satu. satu. Oke. Nah, yang terakhir tuh ada sudah berapa lama ibu tinggal di rumah ini? Saya 23 tahun yang lalu. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya Bu, sekian aja ya Bu. Makasih sudah bekerja sama dengan saya. Ya. Nah, nanti di sini tolong diisi ya Bu untuk nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain. Ini di sini. Pakai pulpen. Nama saya. Ya. Terima kasih Bu. Kesimpulannya, struktur organisasi RT di lingkungan warga setempat sudah memiliki struktur yang baik dan untuk pemilihannya juga sudah dapat dikatakan sesuai demokrasi dan warga juga sudah aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan lain-lain. Untuk pemilihan ketua RT juga sudah dipilih langsung oleh warga dengan memilih langsung di tempat pemilihan seperti biasanya. Untuk akses warga terhadap pelayanan masyarakat sudah cukup baik lah karena aksesnya sudah mudah. Oh iya, kondisi sosial ekonomi antar daerah bisa berbeda satu dengan yang lain yang dikarenakan berbagai faktor seperti ketersediaan lapangan pekerjaan ataupun kualitas sumber daya manusia atau disingkat SDM dan sumber daya alam atau disingkat SDA yang berbeda antar daerah. Dan juga ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di daerah seperti faktor geografis, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah tangga, tempat tinggal, pemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi, aktivitas ekonomi, dan lain-lain. Nah, mungkin segitu saja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.